Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ad-dunya dara fana'i wa bala' wa ja'ala al-akhirah dara jaza'i wa baqa'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sahabat religi yang saya hormati, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang atau umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Salah satu tujuan daripada ibadah puasa adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut salah seorang ahli tafsir yang bernama Imam Fakhrur Razi, menjelaskan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan, dapat mengantarkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa mereka bisa menahan hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga menjadikan dia untuk bisa terlepas, bisa terhindar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan sombong dan nahi mungkar. Para pendengar yang saya hormati, untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan daripada Syekh Hasan Al-Mas'udi bahwa untuk mendapatkan menggapai takwa dibutuhkan beberapa tahapan-tahapan, atau ada beberapa hal yang kita harus bangun. Yang pertama, kata beliau, adalah kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satupun orang yang mampu menghitung berapa jumlah nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun ada angka, ada alat yang mungkin kita pakai untuk menghitung nikmat Allah, ternyata tidak mampu untuk kita menghitungnya. Kenapa tidak mampu untuk menghitungnya? Karena nikmat Allah itu meliputi yang zahir dan yang batin. Jangankan yang batin, yang nampak, yang bisa diindra saja tidak mampu kita menghitungnya. Pantaslah Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Pasti kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Yang diinginkan oleh Allah bukan untuk menghitung nikmat Allah. Yang diinginkan Allah adalah syukuri nikmat pemberian Allah itu. Kalau kita pintar mensyukuri nikmat Allah, janji Allah dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu pintar bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, pasti ditambah nikmat itu. Tapi ingat, manakala kamu kafir terhadap nikmat Allah, bukan kafir dalam arti i'tikad, tetapi kafir dalam arti tidak pintar mensyukuri nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya amat pedih bagi orang yang tidak pintar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang saya hormati, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu untuk menghitungnya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat itu. Ternyata memang di antara hamba-hamba Allah ini kebanyakan tidak pintar bersyukur. Ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Amat sedikit dari hambaku yang pintar bersyukur. Yang kedua, kata beliau, adalah harus kita
selalu mengingat mati. Seseorang yang menyadari akan mati pasti didorong dengan kesadaran itu untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, utamanya di bulan suci Ramadan ini, di mana kita pahami bahwa di bulan suci Ramadan semua amal-amal akan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tata cara taubat itu kita laksanakan, kita praktikkan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kenapa kita bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu akan mendapatkan dua keberuntungan dunia dan keberuntungan akhirat. Tentu keberuntungan dunia, kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya di dunia, dan di akhir insyaAllah akan terhindar dari siksa api neraka, dan insyaAllah pada gilirannya akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.